Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk terus hidup, untuk terus menikmati kehidupan ini. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur kehadirat Allah karena kita diberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga kita sama-sama berada di tempat yang mulia ini. Karena tidak sedikit orang yang tidak diberikan kekuatan saat ini, entah dia sakit, entah dia terbaring di rumah sakit, atau alasan lainnya. Tapi kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama hidayah dan taufik. Itulah yang menggiring kita ada di tempat yang mulia ini. Yang ketiga, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah, sehingga kita bisa duduk bersama dengan nyaman. Nu udud nu ngobrol aya. Nikmat, Pak, di Allah. Sumbernya semua dari Allah kenikmatan itu. Dan inilah yang harus kita syukuri bersama-sama. Dan malam ini kita sedang mewujudkan rasa syukur itu dengan melaksanakan salah satu kewajiban yang telah kita ketahui, bahwa thalabul ilmi itu faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu adalah fardu bagi setiap muslim. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan mencoba membahas manusia yang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari manusia. Tawakan unutan atuh heula. Mang Dadi ulawakan unutan eta di luar, sama di luar. Kita awali dengan manusia. Siapa manusia itu? Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dari bahan yang tidak berharga sama sekali. Ini asal usul manusia. Lamun cek dalang mah urang teh ulah poho kana purwa daksina. Purwa teh wiwitan daksina wekasan ti mana mimiti jeung ka mana urang mulang. Tah mimiti manusia ti mana? Manusia berasal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahan yang tidak berharga. Allah berfirman dalam surat Al-Mursalat 20, Alam nahlukum mimma'in mahinin. Bukankah kami telah menciptakan kalian dari air yang hina? Sesuatu yang hina itu bukan berharga, apa? Jadi bibit manusia itu adalah air yang hina, yang disebut bahasa Quran dengan nutfah, yang diartikan oleh kita adalah dengan mani. Bahasa kedokterannya disebut spermatozoid atau ovum. Spermatozoid yang ada di laki-laki, ovum yang ada di perempuan. Dan itulah bahan manusia. Masih berharga bibit hayam daripada bibit manusia. Tidak percaya, buktikan sendiri. Cik bawa Mang Dede ke ditu, ke pasar,
mawa bibit hayam, komo hayam pelung mah. Bibitna harga 50 juta. Ieu naugna dibawa ya bibitna. Jeung mawa bibit manusia. Bawa ke pasar, tawarkeun. Bade bibit hayam pelung anu indungna harga 50 juta, sareng bibit jalmi moal dihargakeun mahal bibit jalmi mah. Ieu nu awis mah bibit hayam pelung, payu nu mana? Yang cek jelema teh jelema gelo henteu ulah kitu. Maka bibit jelema didagang-dagang, saking tidak berharganya begitulah bibit manusia. Jadi orang itu diciptakan, kita itu diciptakan dari sesuatu yang tidak berharga sama sekali. Teu aya Pak, jelema diciptakan tina emas. Sok sanajan engke bakal disebut emas. Sorry Mas, sorry. Nggak ada manusia diciptakan dari emas, dari sesuatu yang berharga menurut ukuran manusia. Tapi tetap saja manusia diciptakan mimma'in mahinin, dari air yang hina. Cek oma ira mamah setetes air hina. Pernah nguping lagu eta? Mang Dedi apaleun tuh? Tapi Pak, sekalipun manusia diciptakan dari bahan yang hina, tapi ketika Allah menciptakan dan melahirkan manusia ke dunia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam wujud dedeg pangadeg nupang hade-hadena, dalam wujud yang paling indah, sekalipun dibuat dari bahan yang hina, tidak berharga sama sekali. Tapi ketika manusia terlahir ke dunia, wujudlah makhluk yang paling baik. Ya Allah mah begitu Pak. Nepikeun kaya jelema diciptakan ku Allah dalam wujud anu pang baik-baikna, disebut kasep lamun awewe, disebut geulis lamun lalaki. Nya salah. Sidik rada ngahaja. Jadi disebut kasep lamun lalaki, disebut geulis kusabab awewe. Aya jelema sombong ku kakasepanana, sombong ku kageulisanana. Teu inget ka Allah nu nyiptakeunana. Teh kudu disyukuri. Sabab eta pamasihan ti Allah Subhanahu wa taala. Padahal kudu ingat, harus ingat bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari barang yang tidak berharga sama sekali, tapi setelah diwujudkan menjadi manusia, manusia yang menjadi terindah dari makhluk Allah yang lainnya. Cikopi ya. Biasanya keur ngadalang ari cikopi. Jadi titah ngadalang kayak namanya. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sadar teu urang wujud urang paling baik, paling indah, sadar teu? Lamun teu sadar ngaredeng jeung hayam geulis mana tah kasep mana sok jeung hayam jago kajeun hayam pelung hargana 50 juta anger manusia bang kasepna. Kudu nyadar tah, tetapi Allah Subhanahu wa taala ai nyadarna teh harus bersyukur bahwa kita telah terlahir sebagai makhluk yang paling indah. Nah, hiji manusia diciptakan dari barang yang tidak berharga, tapi setelah manusia tercipta dan wujud menjadi manusia, manusia yang menjadi paling indah di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak tanggung sebetulnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat harkat derajat manusia. Harkat martabat manusia diangkat sekalipun dari barang yang tidak ada harganya. Ketika wujud manusia menjadi terindah dan diangkat harkat martabatnya dan kedudukan manusia menjadi makhluk yang mulia. Tidak ada makhluk yang dimuliakan Allah kecuali manusia. Lihat dalam Al-Isra 70.
Walaqad karramna bani Adama. Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Saha Bani Adam teh? Orang dimuliakan ku Allah mah, diangkat harkat martabat kedudukannya menjadi makhluk yang mulia. Inilah bahasan kita hari ini. Geus diposisikan, sudah diposisikan dari sanahnya bahwa manusia adalah makhluk yang terhormat. Sudah diposisikan dari sanahnya ku Allah teh. Sok sanajan bahana tidak terhormat, tapi sudah lahir ke dunia, manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang terhormat. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang manusia suka lupa dirinya. Suka lupa terhadap dirinya, sehingga kemuliaan yang diberikan kepada Allah, ada yang lupa bahwa dia telah dimuliakan. Ada juga manusia yang merasa dirinya mulia dan kemudian menjadi kesombongan bagi dirinya. Bapak Ibu, lamun menilai seseorang terhormat atau mulia, terhormat ya, mulia, manusia mah sok ngukur. Ini ukuran-ukuran manusia, parameter sebutnya, parameter cek manusia. Kata manusia, orang yang terhormat itu ditentukan setidak-tidaknya oleh dua hal. Oleh dua hal, masih banyak sebetulnya. Kurang dua we. Satu, ditentukan dengan kedudukannya. Dua, ditentukan dengan kekayaannya. Kalau kita menggunakan bahasa buhun, Sunda buhun, jelema anu mulia anu terhormat teh nyaeta jelema anu luhur kuta gede. Tah eta gini ngapal Ibu. Ternyata para linter orang dia. Kan bapak-bapak wae untuk ngajawab teh berarti bapak-bapak mah tah kitu, sanes ustad kan. Jadi orang yang terhormat, orang yang mulia itu adalah orang yang punya kedudukannya tinggi dan orang yang kekayaannya banyak. Pak, kalau saya gambarkan, analogikan begini. Lamun Mang Odet ka dieu. Mang Odet ka dieu. Sama Mang Odet teh? Mang Odet teh saha? Wali kota. Anu teu apal keneh. Kacida warga kota Bandung teu apal ka wali kota. Ieu mah lain Mang Odet ustad. Lamun datang Mang Odet da ngajajar itu ngantri hayang sasalaman, da datang ustad mah hayang salaman teu. Eta nu ngabedakeunana teh eta salah henteu eta mah etika. Komo lamun Pak Ridwan Kamil gubernur ka dieu atawa Jokowi presiden ka dieu macet jalan, dijamin macet jalan. Tapi lamun ustad ka dieu mah hare-hare. Da ieu mah bukan pejabat, tidak punya kedudukan yang tinggi. Eta bedana manusia. Ya bedanya manusia sama gitu. Itu bedanya manusia. Makanya manusia menganggap orang yang terhormat itu adalah orang yang punya kedudukan tinggi, boga jabatan tinggi. Atuh munaros teh beri dongko ya atuh. Bade ka mana Pak Wali teh? Amal aya ka ustad sudah mah. Tapi itu mah beda, pejabat ya mah lain pejabat. Beda apa pejabat lah. Tapi luar biasa kemarin usum haji kamari Pak. Saya baru tahu musim haji yang baru lalu itu saya disambut oleh maktab Pak. Dan seluruh jamaah haji disambut oleh pihak maktab dengan menggelar karpet merah. Hebat Pak.
Itu tamu agung. Disebut lagi duyufur rahman, tamu Allah. Kenapa tidak dihormat seperti itu? Nah, hari ke presiden, ke wali kota gelar karpet merah, hari ke tamu Allah tidak menggelar karpet merah. Seharusnya tamu Allah yang harus lebih dimuliakan, bukan pejabat yang belum terkategorikan orang terhormat di sisi Allah. Harusnya seperti itu. Dah orang mati balik, terbalik. Dah kacamata manusia. Jeung ilaharna kebiasaan manusia menghargai manusia itu adalah karena jabatannya dan karena kekayaannya. Kamari Bapak indah Pak, karpet merah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, nuhun Gusti. Iya tuyufur rahman, tamu-tamu Allah disambut dengan menggelar karpet merah. Dengan musik Pak, dengan musik, aduh, kan lain dangdut. Musik Arabe Pak, Tola al-Badru begitu. Kayak Tola al-Badru katanya gitu. Luar biasa kemarin itu, tapi nggak tahu kalau maktab yang lain. Itulah kalau resanwe Ustadz Anwar gitu kata. Nah, kembali. Jadi manusia itu suka menggunakan parameter bahwa orang yang terhormat itu karena kedudukannya. Karena kedudukannya, Pak. Dan karena kekayaan. Manusia mah sok dijadikan parameter nanti kekayaan anak. Nu beunghar we, nu dihormate, nu diajenan bahasa orang mah. Nu diajenan teh nu beunghar, dan nu miskin mah henteu. Kan nu beunghar mah nyebutna ke juragan, raden. Bade angkat ka mana juragan, beri dongkok. Kan nu beunghar tah. Datang nu miskin, ari sia rek ka mana, bade kitu. Kan nu miskin mah ya Allah ya Rabbi. Seperti itulah manusia. Ilahar sadunya seperti itu, Pak. Lain di Indonesia unggul karena itu karakter manusia, sifat manusia. Mengukur manusia dengan kacamata manusia ditentukan oleh kedudukan dan kekayaan. Da api lain kan miskin mah Pak. Api lain. Lah si eta tuh. Kadang-kadang dihina Pak. Jadi itulah ukuran manusia. Pak. Kayak itu kata Bu Sumare ngaos teh tong lami teuing. Ya Ustaz jam 1 ngecebrek ku terus. Can anggeus ieu teh. Di jam 1, Bu. Ieu teh dugi ka neme jam 7 neme liren nyambung ka dieu. Nah, sekarang begini. Itu ukuran manusia Pak. Seperti itu ukuran. Salah tidak, Pak. Kalau manusia mendapatkan ukuran seperti itu tidak salah. Teu salah. Cek anu nyalakeun teu bisa. Dan memang manusia gitu. Tapi ketika berbalik kepada agama, maka Allah menentukan bagaimana orang yang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian manusia itu kan sudah diberikan fitrah. Manusia itu terhormat, makhluk terhormat, Pak. Pan tadi ke walakod karomna bani adama, sungguh kami telah memuliakan bani Adam, manusia. Diangkat harkat mata-mataku Allah di level mulia, terhormat. Berarti keterhormatan manusia mah geus melekat dina dirina. Geus jadi fitrah, sudah menjadi fitrah manusia bahwa manusia adalah makhluk yang mulia. Maka pada gilirannya ketika kehormatannya diganggu, kumaha jawabanana? Boga pamajikan. Pamajikan urang direbut ku batur. Naon jawabanana? Langkahi dulu mayatku demi menjaga kehormatan dan martabat diri saya. Jangan sampai dirusak seperti ini. Itu kehormatan, Pak. Dijaga, Pak. Siapapun juga manusia akan seperti itu, Pak. Nu ngahina sok, nu ngahina ka urang, ujung-ujung ngahina. Bakal kumaha reaksina orang nu dihina? Ngabela, Pak. Sebab manusia punya harga diri. Inilah yang disebut harga diri, kehormatan manusia. Dan manusia akan mempertahankan harga diri karena sudah menjadi fitrah manusia.
Harga diri itu, kehormatan itu sudah menjadi fitrah manusia. Jangan heran kalau manusia mencari kehormatan dirinya. Parebut Pak zaman kiwari mah. Pan tadi ge kehormatan teh ditangtukeun cek manusia teh hiji ku kedudukan, dua kekayaan. Orang akan mencari kedudukan setinggi-tingginya, akan mencari kekayaan sebanyak-banyaknya demi mencapai kehormatan dirinya. Pemilu nugas kaliwat. Contoh ilmu anu CF 15 miliar Pak. 15 miliar nyaleg nyalon jadi anggota legislatif kusabab hayang kapilih keluarkeun duit beak 15 miliar jadi henteu. Saya cenderung mengartikan bahwa tidak semuanya orang yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif melakukan hal itu. Sebab contohnya saya punya alumni santri yang dididik oleh saya mencalonkan, mau disebut ngaranna, sebab etika berbicara saya tidak akan menyebut orang dan lembaga. Ustad ngaranna, sebab santri kadituna ustad. Ku pemilu kamari mah ngamplopan. Saamplopna paling seetik 50.000, paling gede 100.000. Dibagikeun hayang dipilih manehanana. Ceuk agama nu kitu disebutna riswah. Nu kitu teh riswah. Ku ustad mah demi mencapai kedudukan yang tinggi, riswah ge dilakukan. Gelo. Ustad naon nu kitu ngaranna? Lain ustad nu kitu mah ustin. Istilah hari mana-mana. Tahun ayeuna mah seperti itu, Bu. Aya nu menang ampau deh dia. Tanya Mang Dedi, pasti mana menang. Nah. Pak tong boro-boro lain ustad geus kitu. Tah inilah Pak, logika berpikir saya seperti itu. Padahal riswah itu la'natullah 'ala rashi wal murtasi. Allah akan melaknat orang yang menyogok dan orang yang disogok. Nu narima amplop jeung mere amplop sangkan mana milih ka manehanana disebutna riswah akan kena laknat Allah. Ai laknat teh kutukan Pak, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan akan berhenti negara ini, bangsa ini terkena azab Allah Subhanahu wa taala karena perilaku politik seperti itu. Karena perilaku itu akan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Kakarek ya tah rada ambak ya. Jangan lu terlibat nate masyarakat biasa anu sok ka masjid. Aneh nate pan kitu. Padahal perilaku seperti itu mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak Allah mengingatkan kepada bangsa kita dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan tsunami Aceh 250.000 orang meninggal. Itu peringatan yang dahsyat dari Allah. Kahuruan teh gunung ayeuna di Sumatera. Kebakaran hutan Kalimantan bisa dihentikan? Tidak. Mestinya berpikir kembali. Harusnya melahirkan keberkahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi nah henteu. Naon sababna? Sabab jalma henteu memenuhi syarat turunnya berkah dari Allah dengan melakukan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan melakukan yang menumbuhkan berkah dari Allah. Syarat berkah malau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk negeri ini, bangsa ini beriman dan bertakwa, tidak melakukan riswah, pasti kami akan bukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Di langit hujan, dihanap buah-buahan. Lainnya mah di langit hujan, dihanap buah-buahan rek dipanen, ledis ku banjir. Aya nu kitu? Iya. Artinya teh berkah. Nah, perilaku politiknya
tidak mengandung unsur yang mendatangkan keberkahan. Kedah sabaraha upami saya, kalau saya mencalonkan wali kota, Ustadz mau cekap 10 miliar, 20 miliar sampai 50 miliar. Kudu sabaraha lebih begitu. Ari ngaran Ustadz 50 miliar di mana? Ari ukur ngomong 50 miliar mah bisa, ngan ngabuktikan anu 50 miliar eta. Nya eta bahasa politik teh gitu kan sekarang itu. Waduh. Kalau orang mencari satu jabatan seperti bupati wali kota tidak memakai uang. Waduh. Dalam dunia seperti ini pasti melibatkan uang. Itu pasti. Nah, Ustaz bisa nyari lagi, ya mantan anggota dewan, beri apa? Kan Ustaz batal lagi gituan. Tara gituan, tegap lagi mah acan, pan hasil tina dewan teh, batur maju jelek pan. Cok, mertua indah we anger. Tapi berkah menang ngaji di aku we. Berkah menang keneh ngaji. Ngapeuting ngaji coba ampol lamun 1 juta sapeuting lamun 30 poe berarti 30. Lamun hitung 1 juta setahun sabaraha tau. Itu panghitung ke lamun sebulan 30 juta, setahun sabaraha. Kering hitung we eta, tak berkah jadi ustaz eta. Lain tina anggota dewan, nanti kersakeun jadi anggota dewan teh ngaji teh unggal penting atuh. Ulbar ka mana-mana nepi ka Semarang ka Solo, Pak. Jadi lain hasil tina dewan bisa anu suudon tah ka ustaz tah. Kudu istighfar tah. Boro-boro tah. Itulah Pak. Kalau ada orang yang mau meminta mengasih sesuatu kebaikan kepada saya, Anda mau berbuat kebaikan kepada saya, jangan kepada saya. Saya sedang membangun masjid. Siapa orang yang membangun masjid, pasti Allah akan membangunkan rumah di surga. Tidak tertarikkah Anda untuk itu? Silakan ke sana, bukan ke saya. Lain tebutuh, nganti cocok ke kerja mana? Jawabannya pasti gitu, Pak. Nah itu pejabatnya seperti itu. Jadi orang senantiasa berlomba untuk mencari jabatan setinggi-tingginya, kedudukan yang setinggi-tingginya, dengan menghalalkan segala cara. Dibuktikan pemilu yang kemarin. Cing tanya anu nyalon, bisa pajarkan ustaz kawadul dina meja ieu bae. Tanya cing keur itu. Bisa pajarkan kawadul. Ngan aya anu teu kitu, ngan teu kapilih. Teu payu. Tepayu Mang Dedi nu kitu mata. Pan tepayuna ustad jadi dinya pan. Teu mere duit. Nah, itulah Pak situasi sekarang. Demi mencapai kedudukan yang tinggi, rela menghalalkan segala cara, nu haram pun, nu mengandung melahirkan laknat Allah pun ditempuh, asal mendapatkan kedudukan. Demikian juga kekayaan Pak. Tuh pernah jukan katipu tak batur. Terus Pak Jahana kesabaraha kali katipu kuno saja tidak usah. Si ieu mah 10 sekian juta, ieu mah sekian ratus juta, ieu mah sekian miliar, saya datang. Bareng dengan seorang pengusaha. Pernah haji katipu, pernah sabaraha 4 miliar. Orang mengambil kekayaan dengan cara menipu dengan angka 4 miliar, bayangkan. Seorang pengusaha. Ya, jelema mah kan gitu Pak, untuk mencari kemenjar kekayaan dan menghalalkan segala cara. Iya, di dia waktu ayeuna ya teh Pak, kejadianna teh waktu ayeuna. Zaman sudah seperti itu. Di mana agama diletakkan oleh orang seperti itu? Mending urang mah masih kena tiasa ka masjid, Pak. Rasa pengawasan. Coba lamun jelema nu teu ngarti kana pengajian, aya luplap gitu. Ini Pak, kenapa? Demi mencapai suatu kedudukan kehormatan dirinya, rela melakukan apa saja, tidak peduli halal dan haram. Nah sekarang itu menurut ukuran manusia. Sekarang menurut laki jeung hiji
awewe nu namina Adam sareng Hawa. Asalna ta dua, hiji lalaki hiji awewe ngarangkep. Terus cek Allah teh waja'alnakum, suku Sunda, Jawa, Batak, ngana eueuh teh suku Jebrang Pak. Jeung suku Romeheun teh aya eta mah. Suku kedua padahal asalna tina hiji lalaki jeung hiji awe. Jadilah bangsa, jadilah suku. Tujuannya lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Aing geus kenal teh, oh saha eta teh, oh ieu mah pengusaha, kenal kan? Oh ieu saha, oh ieu mah PNS padamel negeri. Ieu mah saya padamel swasta, ieu saha tukang beca, ieu saha supir, ieu saha kenek, ieu saha ojek Grab. Terus tahu kan? Tahu semua pekerjaan yang dilakukan orang itu saling tahu, Pak. Oh, ieu mah pejabat. Oh, ieu mah pengusaha. Apakah yang menentukan itu adalah karena pejabatnya? Apakah yang menentukan karena hasil berusahanya? Apakah menentukan itu karena kedudukannya? Bukan, Pak. Setelah kita tahu, nilailah ketakwaannya. Sebab orang yang terhormat di sisi Allah bukan ditentukan karena jabatannya, bukan kekayaannya, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Takwa ternyata nungga dongkrak harkat martabat orang di hadapan Allah adalah hanya ketakwaan. Satu, Pak. Jadi kalau orang ingin jadi terhormat, jadilah manusia yang bertakwa. Teloba syarat Pak yang jadi terhormat. Beda jadi terhormat pandangan manusia. Hayang jadi presiden, hayang jadi wali kota, hayang jadi bupati, hayang jadi gubernur. Syaratna loba. Naon? KTP, kartu keluarga, sehat rohani, sehat jasmani. Wah macam ngantri nepikeun ka aya 8. Jadi manusia terhormat di hadapan Allah tekulu gitu. Satu syarat, takwa. Kartos teh Pak. Tah ngaji mah nepi kadinya kayak orang ngopi heula. Tidak banyak syarat, Pak. Ternyata jadi manusia yang terhormat di sisi Allah mah jadilah manusia yang bertakwa. Orang yang paling bertakwa itulah yang paling terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pak Tarosa, pertanyaannya apa itu takwa? Itu jelaslah takwa teh. Naon ari takwa teh? Lain takwa teh takut sama yang teh geuning apa. Haji Ukon mah apalan luar biasa. Jadi manehna mah sieun kudu kolon. Takut bukan itu. Tapi takwa itu imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah manusia bertakwa. Kalau kita mampu melaksanakan perintah Allah dan juga menghindari larangan Allah, jadilah kita manusia yang bertakwa. Susah henteu ngan dua syarat, Pak. Jadi manusia takwa tuh. Jadi manusia terhormat hanya satu syarat takwa. Dengan jadi manusia yang bertakwa hanya dua syarat. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Tuh Pak, teu seueur Allah, Pak. Cek Allah teh aqimus shalah, dirikan ke orang salat, der orang teh salat. Jadi manusia bertakwa. Gampang sebetulnya jadi manusia bertakwa mah. Komo cek Allah, ittaqullaha mastata'tum, anjeun kudu takwa ka Allah tapi sekemampuan aranjeun. Haji diperintah ku Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Pak haji teh wajib, rukun Islam nomor kadel si eta kagenep. Rukun Islam kalima itu astahiyam kumaha eta ku salah kitu. Syahadat deui tah. Heureui. Dadinya ge heureui. Rukun Islam yang 5 kade. Rukun itu bukan wajib, Pak. Bukan wajib. Rukun itu bukan wajib, di atas wajib rukun itu. Artinya sesuatu itu harus dilakukan.
Kalau tidak dilakukan berbahaya, batal keislaman anak. Batal lawan ada rukun. Padahal kieu orang rek haji ya. Haji dina ngalaksanakan ibadah haji teh aya rukun seperti wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan oleh segenap yang menunaikan ibadah haji, baik itu ada di rumah sakit. Harus Pak, di rumah sakit teh make amulan atuh sina wukuf, disebutna safari wukuf. Nu teu damang anu teh sama apa dikanarodakeun. Dicanak bahasa dayana sina wukuf, sabab lamun teu wukuf di Arafah teu sah hajina. Lamun orang mampu ibadah haji aya rukun Islam nomor karima sah teh hajina. Lamun teh haji sah Islamna lamun teh haji, padahal orang mampu secara finansial, mampu secara fisik, mampu secara manasik, tapi teu init-init duit mah boga keur ongkos. Jadi Islam nanti model tadi eta model dina ibadah haji. Jadi rukun mah tidak boleh ditinggalkan haji, tetapi Allah menggarisbawahi manistata'a ilaihi sabila, kerjalma anu istitoah. Istitoah teh tina biaya, istitoah teh tina raga, tina kesehatan, istitoah teh tina manasik. Jadi istitoah biaya, ongko ONH bayar. Ternyata henteu sehat. Teu istitoah. Ternyata teu bisa manasik, teu istitoah, Pak. Jadi istitoah itu harus mampu dina biaya, mampu dina fisik, mampu dina manasik. Itulah ibadah haji. Parentah. Kusabab orang mah teu bisa bukan berarti orang tidak takwa. Tapi untuk menanggulanginya, ibu gampil. Ibu hoyong naik haji. Entong naik Pak Haji, naik haji. Bapak hoyong naik haji, sanes naik Bu Haji sanes. Gampil Pak. Tandana niat urang rek haji teh nabung ke ibadah haji, gaduh artos 1 juta, tabungkeun di bank syariah, ieu kangge ibadah haji. Bapak sudah niat untuk menunaikan ibadah haji. Kadituna rek kalunasan teh eta mah ngaranna istitoah. Kitu Pak. Da orang geus boga niat rek ngalaksanakeun ibadah ditandai dengan setor orang nabung orang kangge ibadah haji, itu sudah masuk ke dalam kategori akan menunaikan ibadah haji. Ya malaikat, lamun hamba kaula boga niat rek ngalaksanakeun satu amal soleh, maka lamun manehanana ngalakukeun balas hiji nepikeun ka 10. Mun ngalakukeun. Tapi lamun manehna teu bisa ngalakukeun, padahal manehna geus boga niat keur ngalakukeun amal soleh, tapi catat 1 kebaikan. Tah kitu Pak agama mengatur. Jadi urang mah pokokna boga niat halus, Allah ge bakal nyatet 1 kebaikan. Komo lamun dilaksanakeun di Allah dilipat gandakan oleh Allah sampai 7 kali lipat, 10 kali lipat kalau hal itu dilakukan. Nah, terkait dengan ibadah haji seperti itu. Bapak Ibu, kembali bahwa takwa itu hanya persyaratannya 2. Imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Satu contoh lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu. Hei jalma nu ariman diwajibkeun ka aranjeun saum. Saum perintah sebab hukumna wajib. Hukumna wajib. Saum Pak. Kurang saum. Saum. Dina saum teh aya larangan. Aya larangan teu. Tekenging tuang, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak bercampur dengan istri di siang hari. Di tebihan ke orang
saumna kewajiban dilaksanakan, kemudian larangan ditepihan, itulah manusia yang bertakwa. Itu salah satu contoh. Apapun jenisnya perintah Allah laksanakan ke orang, ketika kita sudah melaksanakan, itulah manusia bertakwa. Ketika Allah melarang sesuatu maka kita jauhi, dan kita mampu untuk menjauhi, maka itulah orang bertakwa. Pak, itu arti takwa sangat sederhana sebetulnya, takwa itu. Jadi kembali bahwa orang yang bertakwa itulah orang yang paling terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cok, Pak. Dan kembali hubungkan sekarang persoalan kehormatan menurut kacamata manusia. Ditakdirkan Sim Kuring jadi gubernur. Yo Ustad menjadi gubernur. Sanes Ustad hoyong jadi gubernur. Ngan ieu mah nyontokeun daripada nyontokeun ka batur mending nyontokeun sakasorangan. Betul kan, Pak? Lebih mudah. Takdirkan Ustad teh jadi gubernur. Gak aya fasilitas teh kage gubernur. Aya ente fasilitas kayak gubernur? Aya rumah dinas. Di mana ta, Pak? Di gubernuran di itu. Eta teh aya di itu gubernuran. Rumah dinas teh aya disayogikeun fasilitas. Mobil aya. Nu awis mobil teh fasilitas. Gaji aya ageung malah mah. Tapi sok sanajan ageung tetap mengaran pejabat mah cece remen mengaran pejabat rata-rata pejabat mah cece remen, Pak, dibuktikan nya. Nah, terus Pak, ternyata jadi gubernur teh indah, Pak, fasilitas rumah luar biasa. Terus kantor ke gubernuran tacan ketinggalan kurung batok tah. Wah, Pak, indah, Pak. Wih, luar biasa. Teng boro gubernur, Pak, wali kota we, aya pendopo. Kantos ka pendopo teu. Astagfirullahaladzim. Jangan pernah ka imah dinasna wali kota. Mang Dedi kantos. Atos tacan. Ku ulun da saya eta mah. Itu sudah tentu fasilitas, Pak. Di samping gaji yang besar, rumah ada, kendaraan ada. Itu bagi pejabat tinggi. Bagi seorang gubernur, mau presiden, lu gitu, Pak. Direktur BPJS punya gaji cenah kamari. Dina WA aya 539 juta. Direktur sabulan 500 juta. Eta teh direktur, Pak. Duit saha BPJS teh? Heuh, nu di dinya teh. Lamun bener eta gitu. Ternyata ngagaji seorang direktur ke mekikan 500 juta. Nauzubillahi min dzalik. Itu fasilitas, Pak. Belum lagi kendaraan kan direktur aya, iman dinas aya, Pak. Pertanyaan saya, apakah Allah memberikan fasilitas kepada orang yang terhormat di hadapannya? Seperti halnya fasilitas yang diberikan kepada pejabat tinggi. Hari pejabat tinggi ada fasilitas, maknya Allah tidak memberikan fasilitas kepada orang yang terhormat di hadapannya. Kan gitu logikanya. Oh, Pak. Kayak ngareng hapeula tuh. Kalau ukuran manusia diberikan fasilitas, apalagi ukuran Allah. Fasilitas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang bertakwa, yang terhormat di hadapannya? Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kalian, ila maghfiratin min rabbikum, kepada pengampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan bersegeralah kepada surga. Maksudnya kepada amal-amal yang mengantarkan kalian ke dalam surga. Arduhas samawati wal ard, luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Tah karek nguping lega na salega langit jeung bumi.
betapa luasnya surga itu. Orang pernah terang Amerika, dacan, aduh Gusti, ningali karena peta tuh. Pernah ningali Pulau Sulawesi, aya geus pernah ke Sulawesi, nu deket ge acan. Eta teh legana apa? Can kasaba, kabeh oge. Tak ukuran apalagi surga nanti, begitu luas. Dan surga itu Jannatun Naim, penuh dengan kenikmatan. Kersaha surga teh? Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi fasilitas pertama di akhirat nanti dari Allah Subhanahu wa taala, fasilitasnya adalah surga. Bapak resep ke istri teh, ibu resep ke pamaget teh. Nah, meni uluman aliman jeung nu isin. Ku di aku Ustaz mah resep ke istri. Ngantara ngelajur nafsu ngumar ditahan. Sebagai manusia yang bertakwa itu seperti itu, menahan diri. Bapak hoyong nyandung teh. Sieun kakupikeun ku bojona. Sa da fitrah lalaki mah hoyong poligami nyandung ngan teu kuat kudu kolot. Sieun ngecebrek gitu. Cek lu kolot teh langkahi dulu mayatku kalau kamu mau nikah lagi. Kehormatan teh ngaranna. Pan gitu. Tapi di surga akan cerita lain, Pak. Cerita lain di surga. Nepikeun ka hiji nini sumpi ka Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, hari ini bakal lebet karena surga moal. Cek Kanjeng Nabi teh, nini di surga mah moal aya nini. Curik tah. Cek si nini dina surga mah moal aya nini, berarti nini mah moal asup karena surga. Sapa di surga teu aya nini cerik tah. Ngagenggaik diwartoskan ku sahabat, ya Rasulullah si nini tadi menangis. Oh iya ya, tadi teh saya mengatakan di surga itu tidak akan ada nenek-nenek. Oh iya, tersinggung. Nenek, bukan di surga itu nenek tidak akan masuk surga. Tapi ketika nenek yang sudah nenek-nenek masuk ke dalam surga, wujud nenek tidak akan jadi nenek-nenek lagi, tapi sweet 17. Moal aya bunuh geus keriput teh modal ustad hideung caket reu kieu. Moal kasep juga Arjuna. Dina surga kan, dina surga ya. Bisi bapak hayang gonta-ganti istri dina surga pek, sebab hukum tidak berlaku. Berlaku sote di dunia Pak, tidak boleh cuk celak kan itu. Sabaneh beki sabeting kanu iya sabeting nu boga duit pak kitu. Nepikeun ka aya harga hiji jelema hargana 80 juta sabeting. Nu di Surabaya saha Ji? Apal teh Ji? Si eta apa pokokna mah tong disebut ngaranna. Lah urang ge apal waktu hari tama. Entong disebut atuh. Pan urang ge geus apal si eta we pokokna mah. Itulah manusia seperti itu, Pak. Di surga mah teu kudu mayar. Pilih kumana hayang nu mana. Dalah nepi ka 10, 20, 30 pek asal kuat. Di surga mah tidak ada hukum yang mengikat. Hukum yang mengikat itu di dunia, Pak, untuk menciptakan manusia yang bertakwa, yang taat kepada Allah. Ketika dia menghadapi hal yang diharamkan, dia akan menjauhi. Ketika yang dihalalkan dan thayyiban, maka dia akan memakan halalan thayyiban itu. Jadilah manusia yang bertakwa. Maka ketika masuk ke dalam surga, bebas tak. Jaminan tina katakwaan maneh, balasan tina katakwaan maneh, jadi bebas. Nu baheula teu meunang ayeuna mah pek. Rek buka pamajikan 100 ge asal ketanagaan pek. Cek paribasana
Dan tidak ada rasa cemburu. Ibu juga bisa memilih laki-laki yang mana yang ibu sukai. Di surga mah tidak ada hukumnya mengikat. Miras, ereksa tetes, ereksa senok, ereksa seloki, ereksa kia di dunia mah haram, teman. Setetes pun tidak boleh haram. Miras di surga mah walungan, nahrun min khamrin, walungan tina miras. Bisi erek tem dirinya lain ukur nginum baik-baik sabab teu diharamkeun. Matak beli ngasup kana surga. Nah kabitanya surga mah tak kitu, Pak. Luar biasa. Itu teh fasilitas kerja mah anu takwa. Nih balasan bagi orang bertakwa adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Wah, bu, kenikmatan di surga memalka ukur, bu. Akal tidak akan ukur dengan pandangan mata, tidak akan terukur dengan apa yang bisa dapat dengar dari keindahan itu, apa yang bisa kita lihat dari keindahan itu, apa yang bisa kita pikirkan dari mual ke tepi keindahan surga itu. Bisi ibu engke hayang jadi seperti Sri Kandi, hayang teh. Ulah Sri Kandi mah wayang kan jadi wayang atuh kieu. Bisa jadi gitu, Pak. Satu fasilitas yang utama dari Allah bagi orang yang bertakwa itu adalah Jannatun Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Tadi akhirat, kan di akhirat eta. Ari di dunia aya fasilitas di Allah. Jaminan di Allah Subhanahu wa taala kerja manu takwa aya, Pak. Sok tinggal dina surat At-Tolaq. Sekalah teh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini fasilitas Allah ya. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Siapa orang yang tidak menghadapi masalah? Padahal hidup ini masalah, Pak. Hidup ini masalah. Dan masalah itu merupakan ujian bagi kita. Yang tidak menghadapi masalah adalah orang yang telah meninggal. Setiap kita menghadapi masalah yang berbeda-beda, bisa masalah itu ditanggulangi sendiri. Ada masalah yang rumit untuk kita tanggulangi. Maka ketika kita menjadi manusia yang bertakwa, maka Allah menjamin makhraja, akan memberikan jalan keluar. Gitu dah. Syaratnya takwa. Ngan lamun orang terus berikan kesulitan kul Allah Subhanahu wa taala, terus Allah tidak memberikan jalan keluar dari kesulitan kita, tanya orang geus takwa acan. Bawa-bawa salat ge barang betong. Disebut takwa kumaha? Ari keur miskin, ka masjid termen, dibelaan salat tahajud, nyungkruk nyuh hadapan Allah, nepi ke katarang ge hideung. Ari geus beunghar poho, eta manusia. Disebut zaman takwa kitu. Lain nu kitu. Istiqomah dalam ketaatan. Itulah manusia bertakwa. Lain aya keperluan kakarek urang teh jiga nu istiqomah. Tahajud unggal puting, Pak. Gusti abdi teh nyuhunkeun. Hirup teh banyak kieu wae Gusti. Mugi Gusti masih rezeki ka abdi. Mugi abdi dibukakeun pantau usaha abdi, kepenakeun sareng usaha abdi, nu tiasa ngajamin kesejahteraan hirup abdi. Bari nyuh teh beri tahajud teh ka Allah teh doa teh. Nyuh. Basuh sajadah teh. Itu. Nah, ku ceurik atuh. Modal ustad di ditu hareupeun Ka'bah nya, aduh eta teh bari nikmat teh atuh. Sujud teh payunan Ka'bah bari minta ka Allah Subhanahu wa taala, itu adalah makanul ijabah dan saatul ijabah. Keur ibadah haji mah aduh, Bu. Ya Allah, kasihan Gusti putra abdi sing saroleh sadayana. Ceurik kata Ji. Mal diteruskeun bisi ceurik ustad. Itu praktek, Pak. Dibelaan gitu pan orang teh. Terus ada lagi gitu. Ngan kadang-kadang manusia ketika Allah telah memberikan sesuatu yang dimintanya lupa. Nu asalnya tahajud dari teras tahajud, nu asalnya jumaah dari tara jumaah. Aya contoh sahabat kade, Pak. Manusia seperti itu ada contoh sahabat. Dia ke jam 8 ya.
kumis teruskeun cenah. Ngareunah we si eta mah ngadengekeun. Pak, ada seorang sahabat. Sahabat itu miskin. Namanya Sa'labah. Sa'labah datang kepada Rasulullah meminta agar Rasul mendoakan dia agar menjadi dia orang kaya. Rasul menolak. Jangan Sa'labah. Tapi dengan berkali-kali Sa'labah meminta kepada Rasul, maka Rasul mendoakan Sa'labah agar Sa'labah menjadi orang kaya. Bu, Rasul teh Nabi teh cek dalang mah saciduh metu sakecap nyata. Eta dikersakeun Sa'labah jadi beungan. Informasi datang kepada Rasulullah SAW bahwa Sa'labah menjadi orang kaya. Rasulullah menyuruh sahabat tagih geus waktuna nagih zakat kepada Sa'labah. Datang dah nu nagih zakat. Kata Sa'labah kepada penagih zakat, jangan dulu ke saya, yang lain aja dulu. Disampaikan dan dia tidak kembali lagi ke Sa'labah dan pulang kepada Rasul dan disampaikan kata-kata Sa'labah itu. Maka Rasul mengecap dia termasuk ahli neraka dan Rasul tidak pernah menerima zakat dari Sa'labah sampai ke zaman Abu Bakar As-Siddiq tidak diterima zakatnya karena dia sudah masuk neraka. Salah satu contoh, saya bukan menghina sahabat, tapi begitulah perjalanan seorang sahabat itu. Harus kita tahu. Fir'aun gak diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Isa juga diceritakan Al-Quran, kemudian Nabi Ibrahim menceritakan, bukan menjelekan, tapi inilah fakta kisah yang nyata dari perjalanan baik itu sahabat maupun para nabi, para salafus soleh dan seterusnya. Jangan ikuti perilaku seperti itu karena Rasul itu sudah menghukum sendiri kepada orang yang telah berubah dari ketaatan menjadi tidak taat, maka dia menjadi ahli neraka. Jangan. Berubah ketakwaan apa? Jadi tidak ada jaminan. Jadi kalau kita terus berdoa kepada Allah dan kemudian Allah tidak memberikan jalan keluar kepada kita, tanya, sudahkah kita bertakwa kepada Allah? Jangan-jangan sholatnya belang betul. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ini fasilitas jaminan Allah. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka. Dina hiji waktu datang ka ibu, jelema anu mawa kantong keresek hideung. Aya bungkusan di jerona. Bu, ieu titipan kangge ibu. Ti saha duka ngan dipiwarang ka ibu keun. Dibuka teh aya artos samiliar. Atoh teu. Hoyong kayak orang ngadongeng deui. Ayo seorang ngimpi bodoh. Nah, seperti itulah yarzuqu min haitsu la yahtasib. Pada saat kita membutuhkan sesuatu, Pak, eta aya ustad ge aya ustad ya. Ustad teh mau duit, sanes Ustaz Anwar sanes. Ieu mah aya ustad yang bercerita kepada saya, Ustad, ana teh tugas ngaos di anu, mal disebutkan ngaranna, mal disebutkan tempatna. Bisi di Imarat ke. Ustad dipasikeun amplop nate anu kosong, sanes nu eusian, sedengkeun anak teu gaduh. Mampah Ustad teh anak mah kuy. Suwer Pak ya, suwer ya kejadian ya. Aya nu kitu. Pada saat Ustad dugi ka anu, teh aya jami, Bapak bade ka mana? Abdi bade wangsul ka anu, atuh sareng-sareng abdi, atuh teu? Yarzuqu min haitsu la yahtasib itu, Pak. Banyak kejadian seperti itu. Catatannya takwa. Urang keur baluang urang teh. Lieur, ngurus itu, ngurus ieu. Datang jelema keur naon di ciga nu riweuh. Ciga nu lieur, ieu ustad ge atuh lain kitu kieu gasok. Dan teh bener ge. Eta teh yarzuqu min haitsu la yahtasib tuh. Di mana we, Pak? Pertolongan Allah memberikan rezeki teh lain duit wungkul kade. Pamajikan we teh ge rezeki teh. Bisi dapat atang